Halo, welcome back to biology class. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Oke, bisa disimak baik-baik ya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yakni mengenai konsep sistem sirkulasi, komponen penyusun darah, serta mekanisme pembekuan darah. Nah, di sini terdapat table of content atau apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi sistem sirkulasi. Jadi yang pertama itu ada pengertiannya, yang kedua komponen sistem sirkulasi, yang ketiga komponen penyusun darah, dan yang keempat mekanisme pembekuan darah. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian dari sistem sirkulasi. Bisa disimak baik-baik ya, dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan kalian. Oke, jadi sistem sirkulasi bisa disebut juga sebagai sistem peredaran darah atau sistem transportasi, merupakan sistem organ yang bertugas untuk transport atau membawa atau mengedarkan darah serta zat terlarut ke seluruh tubuh. Nah, untuk zat terlarut sendiri, dia terbagi menjadi dua. Ada zat yang dibutuhkan tubuh, itu nantinya akan diedarkan ke tiap sel di dalam tubuh, misalnya oksigen, sari-sari makanan, dan juga hormon. Lalu, ada juga zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang nantinya dia akan diedarkan keluar tubuh. Nah, misalnya ada karbon dioksida dan juga sisa metabolisme seperti urin, feses, dan juga keringat. Lalu yang selanjutnya, yakni ada fungsi dari sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem sirkulasi itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada transportasi zat. Yang kedua untuk mempertahankan suhu tubuh. Lalu yang ketiga ada pertahanan tubuh dari serangan patogen. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem sirkulasi. Jadi, komponen sistem sirkulasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada darah, yang nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada pembuluh darah, yakni tempat darah mengalir. Serta yang ketiga ada jantung sebagai organ pemompa darah. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam mengenai salah satu komponen dari sistem sirkulasi, yaitu darah. Nah, bisa kita lihat di layar. Di sini terdapat komponen dari penyusun darah yang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada komponen cairan darah, yakni berupa plasma darah. Lalu yang kedua ada komponen seluler darah yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Lalu yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Oke, langsung saja kita bahas lebih mendalam mengenai komponen penyusun darah. Yang pertama ada komponen cairan darah yakni berupa plasma darah. Jadi pada plasma darah dia itu terdiri atas 90% air sebagai pelarut serta 10% zat terlarut yang bisa kalian lihat pada layar. Yang pertama ada garam mineral, yang kedua ada protein darah, yang ketiga ada nutrisi, yang keempat ada hormon, yang kelima gas respirasi, dan yang terakhir ada zat sisa metabolisme. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat contoh-contoh dari komponen plasma darah beserta contoh dan juga fungsinya. Bisa kalian pause dulu video ini, lalu kalian catat. Oke, jadi tentang komponen penyusun darah yang pertama, yakni komponen cairan darah berupa plasma darah, sudah selesai. Di sini kita lanjutkan pada komponen penyusun darah yang kedua, yakni komponen seluler darah yang terbagi atas tiga komponen, yakni yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Nah, simak baik-baik ya, kita akan bahas satu persatu mengenai komponen seluler darah. Yang pertama yakni ada eritrosit atau yang biasa kita kenal dengan nama sel darah merah.
Fungsi dari eritrosit yakni untuk mengangkut oksigen serta sebagian kecil karbon dioksida. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat pada layar. Selanjutnya, untuk karakteristik dari eritrosit, yang pertama dia itu bentuknya bikonkaf. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa pada eritrosit itu cekung pada bagian tengahnya. Lalu yang kedua, eritrosit tidak memiliki inti sel. Yang ketiga, ukurannya itu kecil dan fleksibel. Yang keempat, jumlahnya sekitar 4 sampai dengan 5 juta sel per mikroliter. Yang kelima, eritrosit berumur sekitar 120 hari. Nah, nantinya setelah 120 hari, eritrosit itu nanti akan mati dan dirombak lagi oleh tubuh serta akan dihasilkan eritrosit yang baru gitu ya. Nah, pada eritrosit bisa juga kita jumpai zat yang dinamakan dengan hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin itu apa? Hemoglobin merupakan protein yang mana dia bisa berikatan dengan oksigen serta karbon dioksida. Nah, kalau hemoglobin berikatan dengan oksigen, itu dinamakan dengan oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin ini selain dia dapat berikatan dengan oksigen, oksihemoglobin juga dapat terurai kembali untuk melepas oksigen ke sel-sel tubuh kita, gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai hemoglobin yang berikatan dengan oksigen tadi, disebut dengan apa? Ya, betul sekali ya. Jadi hemoglobin berikatan dengan oksigen disebut juga dengan oksihemoglobin. Nah, sedangkan kalau hemoglobin dia berikatan dengan karbon dioksida itu dinamakan dengan karbaminohemoglobin. Nah, seperti oksihemoglobin, jadi karbaminohemoglobin selain dia dapat menempel pada karbon dioksida, nantinya dia juga dapat terurai, yakni jika CO2 atau karbon dioksidanya lepas dan dikeluarin dari tubuh kita waktu kita menghembuskan nafas. Nah, pada leukosit atau sel darah putih, dia terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada agranulosit. Nah, pada agranulosit dia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada limfosit dan yang kedua ada monosit. Nah, untuk jenis leukosit yang kedua itu ada yang namanya granulosit. Apa sih yang disebut dengan granulosit? Nah, nanti setelah ini kita akan bahas lebih mendalam ya mengenai jenis-jenis leukosit. Nah, pada jenis leukosit granulosit, dia terbagi lagi jadi tiga. Yang pertama ada neutrofil, yang kedua ada eosinofil, lalu yang ketiga ada basofil. Oke, langsung saja ya kita bahas mengenai jenis-jenis leukosit. Yang pertama yakni ada granulosit atau leukosit yang memiliki butiran kecil pada bagian sitoplasmanya. Nah, bisa kalian perhatikan di layar ya, bahwa pada gambar itu dia memiliki butiran-butiran kecil pada sitoplasmanya. Nah, pada leukosit granulosit, dia terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada neutrofil. Nah, untuk bentuk selnya bisa kalian perhatikan di layar. Lalu, untuk karakteristik dari neutrofil, yang pertama, neutrofil bersifat netral, berlobus sekitar 2 hingga 8, dan berfungsi sebagai fagositosis atau untuk memakan kuman, penyakit gitu. Nah, untuk lobus sendiri, neutrofil itu memiliki sekitar 2 hingga 8, tetapi pada layar bisa kita lihat lobus dari neutrofil yakni berjumlah 3. Yang selanjutnya yakni ada yang disebut sebagai eosinofil. Eosinofil ini biasanya dia berwarna merah karena menyerap zat warna asam. Eosinofil memiliki dua lobus dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen yang besar. Yang ketiga, yakni ada basofil. Bentuk selnya bisa kalian lihat pada layar.
Basofil dia biasanya berwarna biru karena dia menyerap zat yang warna basa atau biru. Basofil dia juga memiliki dua lobus dan berfungsi melindungi tubuh dari reaksi alergi. Nah, untuk yang selanjutnya yakni jenis-jenis leukosit, ada leukosit agranulosit atau sel darah putih yang dia tidak memiliki butiran kecil pada sitoplasmanya. Nah, tadi coba kalian geser lagi pada jenis-jenis leukosit yang granulosit. Coba kalian perhatikan perbedaannya. Ya, betul sekali ya. Jadi, tadi pada leukosit granulosit, kalian bisa lihat bahwa dia memiliki butiran-butiran kecil pada sitoplasmanya. Sedangkan pada leukosit agranulosit, dia tidak memiliki butiran-butiran kecil pada sitoplasmanya. Jadi bersih ya di sekitaran sitoplasmanya. Untuk leukosit agranulosit, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada limfosit. Untuk bentuk selnya bisa kalian perhatikan pada layar. Dan untuk karakteristiknya, yang pertama, limfosit itu memiliki inti sel yang bulat besar dan berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Lalu yang kedua, itu ada monosit. Nah, bentuk selnya bisa kalian perhatikan di layar. Jadi, untuk karakteristik dari leukosit, agranulosit yakni monosit, dia itu yang pertama memiliki inti sel yang berlekuk seperti kacang merah dan monosit berfungsi sebagai fagositosis atau untuk memakan kuman-kuman ataupun penyakit gitu. Oke, jadi pada komponen seluler darah kita sudah dapat dua macam. Ada eritrosit atau sel darah merah dan juga ada leukosit atau sel darah putih. Kita langsung saja masuk pada komponen seluler darah yang ketiga, yakni ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah dia berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, untuk gambarnya bisa kalian perhatikan di layar. Lalu, untuk trombosit ini dia memiliki karakteristik yang pertama berbentuk bulat, oval, dan juga memanjang. Yang kedua, trombosit ukurannya itu paling kecil di antara sel darah merah dan juga sel darah putih. Yang ketiga, trombosit itu seperti eritrosit, dia tidak memiliki inti sel. Lalu yang keempat, jumlah dari trombosit yakni sekitar 200 hingga 400 ribu sel per mikroliter. Yang kelima, umur dari trombosit yaitu jauh lebih singkat, yakni sekitar 5 hingga 9 hari. Oke, jadi untuk komponen penyusun dari darah meliputi komponen cairan darah berupa plasma dan juga komponen seluler darah yang berupa eritrosit, leukosit, dan juga trombosit sudah selesai kita pelajarin. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi, nanti kalau semisal kita ada luka, maka trombosit kita akan pecah dan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Jadi, enzim trombokinase dia mengandung anti-hemofilia atau anti pembekuan darah. Nah, enzim trombokinase dengan bantuan vitamin K dan juga Ca2+ atau ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu, trombin dia akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Lalu akhirnya luka kita bisa tertutup. Oke, jadi sudah selesai ya pembahasan mengenai sistem sirkulasi. Nanti bisa kalian baca-baca lagi. Oke, sampai berjumpa pada materi yang lainnya. Selamat belajar.